Jumpa kembali bersama saya di Teknik Carol Channel. Pada video saya kali ini saya akan membahas tentang vektor, yaitu kesamaan vektor dan operasi aljabar. Bagaimana pembahasannya? Simak video ini baik-baik ya. Check it out. Kesamaan dua vektor. Dua vektor disebut sama jika keduanya mempunyai panjang dan arah yang sama. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada vektor A, vektor B, C, D, E, F, dan G. Kita akan menganalisanya dengan mengamati setiap vektor. Ya, kita mulai dari vektor A-nya. Vektor A. Vektor A kita tahu di sini ada komponen sumbu X-nya atau yang horizontalnya adalah 1 ke kanan positif ya 1, ke bawah negatif ya, negatif 3. Kemudian vektor B. Vektor B kita cari di sini horizontalnya adalah 5, berarti tapi ke kiri berarti min 5. Kemudian komponen Y-nya ke bawah 1 berarti min 1. Kemudian vektor C. Vektor C kita amati bersama. Vektor C komponen horizontalnya ke kanan yaitu sebanyak 6 satuan, berarti positif 6. Kemudian komponennya vertikal ya 1 ke atas. Berikutnya vektor D. Vektor D komponen horizontalnya ke kanan lagi 6. Kemudian komponen vertikalnya adalah naik 1 ya, naik 1. Berarti 1. Kemudian vektor E. Vektor E kita lihat di sini. Vektor E komponen sumbu X-nya atau horizontalnya 1. Kemudian untuk sumbu Y-nya turun berarti min 3 ya. Vektor F. Vektor F kita amati bersama. Vektor F di sini ke kiri min 1, kemudian naik 3. Kemudian vektor G. Vektor G kita lihat di sini 5, berarti 5. Kemudian komponen sumbu Y-nya adalah ke bawah 1, berarti min 1. Nah, di sini kita akan menganalisa ya, kita akan melihat mana vektor-vektor yang sama, kita amati. Nah, terlihat di sini ya, vektor A dengan vektor E sama komponennya. Berarti dia mempunyai panjang dan arah yang sama. Maka vektor A sama dengan vektor E. Berikutnya ada yang sama lagi enggak? Ya, di sini adalah vektor C dengan vektor D ya. Vektor C dan vektor D itu. Demikian untuk kesamaan dua vektor. Penjumlahan vektor secara geometris ada dua metode. Yang pertama metode segitiga. Misal diberikan vektor A yang merah mendatar dan vektor B yang warna hijau. Bagaimana untuk penjumlahan vektornya? Sangat mudah. Pangkal vektor B diletakkan di ujung vektor A. Jadi kita gambar vektor A, nanti di ujungnya vektor A kita taruh ya, kita letakkan pangkal vektor B-nya yang hijau. Nah, diperoleh vektor dari pangkal vektor A dan ujung vektor B. Inilah hasil penjumlahan A ditambah B. Metode yang kedua adalah metode jajar ginjang. Metode jajar ginjang ini caranya itu kita pangkal kedua vektor kita satukan. Jadi kita gambar vektor A-nya yang merah, pangkalnya vektor A kita satukan dengan pangkalnya vektor B yang warna hijau. Nah, kemudian kita pertemukan ya garis bantu ya, garis bantu yang titik-titik ini. Nah, diperoleh titik di sini. Nah, maka nanti setiap pangkal inilah ditarik suatu vektor baru sampai di perpanjangan garis-garis bantu. Ya, inilah yang disebut dengan A ditambah B, metode jajar ginjang. Penjumlahan vektor secara komponen. Jika diketahui komponen dari kedua vektor, maka penjumlahan vektor dilakukan dengan menjumlahkan komponen yang bersesuaian.
Artinya adalah apabila diberikan vektor baik di R2 maupun di R3, maka setiap komponennya kita jumlahkan. Jadi kalau X dijumlahkannya dengan X, kalau Y dijumlahkan dengan Y, kalau Z dijumlahkannya dengan Z. Misal saya punya suatu vektor A min 1, 3 gitu ya. Kemudian vektor B, saya punya 2, min 2 misalnya. Maka waktu kita akan menghitung A ditambah B, vektor A tambah B, itu berarti yang X ditambahkan dengan X. Berarti min 1 tambah 2 jadi 1, kemudian 3 ditambah min 2 jadi 1. Demikian untuk secara komponen penjumlahan vektor. Bagaimana pengurangan secara geometri untuk pengurangan vektornya? Ya, caranya mudah. Perhatikan baik-baik gambar di sini. Ya. Gambar di sini, kita akan menggambar vektor A dulu. Karena kita akan mencari vektor A dikurangi B. Ya. Berarti vektor A digambar dulu yang merah ini. Kemudian, kita gambar vektor B yang hijau ini. Seharusnya kan ke atas. Tetapi karena di sini adalah A dikurangi B, maka kita harus mencari lawannya B. B yang harusnya ke atas, dia jadi ke bawah. Nah, tinggal pangkalnya A dengan ujungnya vektor min B ini tadi, inilah yang hasilnya A min B secara geometri. Bagaimana secara komponen? Kita mengurangkan komponen yang bersesuaian. Misal saya punya vektor A, X, Y, B, X, Y, A, X, Y, Z, B, X, Y, Z, ya. Perhatikan, baik di R2 maupun di R3 untuk vektor A min B-nya kita kurangkan sesuai dengan komponen yang bersesuaian. Kalau X ya dikurangkan dengan X, kalau Y dengan Y, kalau Z dengan Z. Misal saya punya vektor A seperti ini, min 3, 2, 1. Kemudian ada vektor B ini, yaitu 1, 3, min 1. Maka waktu kita disuruh mencari vektor A min B, maka kita akan mengurangkan min 3 dengan 1, berarti min 4. Kemudian 2, yang Y ya, 2 dikurangi 3, berarti min 1. Kemudian 1 dikurangi dengan min 1, berarti 2. Ini untuk secara komponen pengurangan vektor. Berikutnya, bagaimana perkalian skalar dengan vektor secara geometri? Perkalian skalar dengan vektor, misalkan di sini ada vektor U dengan skalar K, itu mengakibatkan panjangnya vektor U itu menjadi K kali lipat dari panjang semulanya. Dan arahnya adalah tetap jika K-nya positif. Dan akan arahnya berlawanan jika K-nya negatif. Misalnya saya punya vektor A seperti ini. Maka apabila saya mau mengalihkan dengan skalar K yang positif, maka vektornya menjadi seperti ini, ya. Arahnya sama, tetap sama. Tetapi apabila K-nya itu lebih kecil dari 0, dia akan berlawanan di sini. Nah, K, A, nah seperti ini, arahnya berlawanan, ya. Kemudian perkalian skalar dengan vektor secara komponen itu adalah dengan mengalihkan semua komponen dengan skalar tersebut. Misalnya kalau baik di R2 maupun di R3, kalau dikalikan dengan skalar K, maka hasilnya adalah K kali X, K kali Y. Kalau R3 berarti ada Z dan nanti ada K kali Z. Misal ya, kita kalikan skalar K-nya itu 3. Kemudian ada vektor saya punya di sini misalnya min 5, 3, 2 ya. Maka untuk vektor K kali vektor A, ya skalar K, maka saya akan punya vektor baru yaitu 3 dikali, nah ini, ya min 5, 3, 2. Terus kita kalikan 3 dengan min 5, min 15, 3 kali 3, 9, 3 kali 2. Nah, kita punya vektor baru yaitu vektor perkalian skalar dengan vektor. Bagaimana dengan sifat-sifat operasi vektor? Untuk operasi vektor ini ada sifat komutatif. Yang pertama, A ditambah B sama dengan B tambah A. Kemudian ada sifat asosiatif, yaitu dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A, ditambah dalam kurung B ditambah C.
Kemudian ada sifat identitas, yaitu suatu vektor A ditambah vektor 0 itu sama dengan vektor 0 ditambah vektor A sama dengan vektor A. Kemudian ada inverse, yaitu suatu vektor A ditambah negatif A, maka nanti hasilnya adalah 0. Kemudian kalau ada perkalian antara dua skalar, misalnya K kali LA, maka hasilnya adalah perkalian KL kali A vektor. Kalau ada perkalian skalar K dikalikan dengan A ditambah B, maka hasilnya adalah K skalar dikali vektor A ditambah K skalar kali vektor B. Kemudian kalau ada penjumlahan skalar A ditambah L, maka nanti hasilnya adalah K kali A vektor ditambah L kali A vektor. Dan yang terakhir adalah perkalian skalar 1 dengan A pasti sama dengan vektor A. Demikian video saya tentang kesamaan vektor dan operasi aljabar. Selamat belajar, terus semangat dan pantang menyerah. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.